WHO udah nyuruh mindahin golongan 4 ke golongan 1. Datanglah Indonesia ini kan, ganteng lah dia. Tek, 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 tek. Kami menolak. Ya, hai semuanya. Di sini balik lagi sama gue Kania di Bincang Nalar. Hari ini gue bakal ngangkat isu yang dari kemarin sempat diobrolin sama orang-orang banyak ya. Lagi diangkat lagi sama salah satu figur, ya tokoh publik gitu ya, public figure. Jeffrey Nicole sempat mengangkat isu tentang ganja. Dan kemudian publik jadi banyak ngobrolin tentang itu, di mana intinya kita lagi ngobrolin lagi tentang sebenarnya wacana yang udah sering banget diangkat, yaitu legalisasi ganja. Nah, sebenarnya di sini kita mungkin nggak cuma ngomong legalisasi doang, tapi juga nanti dekriminalisasi atau mungkin model-model lainnya. Tapi intinya bagaimana sih aturan terkait ganja ini mungkin bisa diubah gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, di sini udah ada sama gue, ada Ferdi, dokter umum, dan Eras nih, pengacara. Hai, Ferdi dan Eras. Halo Kania. Ya, thank you banget udah mau mampir nih buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Di tengah kesibukannya. Jadi ceritanya gue memergoki dua orang ini lagi ngobrol di Twitter ya. Ngobrol seru tentang ganja. Terus gue bilang gimana kalau kita ngobrolnya di video aja gitu ya kemarin. Betul. Oke. Kita mulai dari sini dulu kali ya. Jadi statusnya ganja ini kan sekarang masuk ke dalam narkotika ya. Benar nggak nih, Eras? Masuk narkotika yang dilarang ya, jadi ilegal gitu ya. Nah, ini mungkin Ferdi juga udah tahu lah kira-kira status hukumnya dari ganja ini gimana, tapi kita supaya audiens juga ngerti, intinya sekarang ini kondisinya ganja itu ilegal gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, kemudian ada usaha-usaha dan wacana lah, ibaratnya ada narasi ya, dan mungkin pendapat juga pandangan bahwa ganja harusnya tidak ilegal. Nah, soal ini dulu, Ferdi sama Eras gimana? Mungkin dari Ferdi dulu deh. Posisi Ferdi di sini apakah memang mendukung ada perubahan atau justru pengen terus aja ilegal? Oke, jadi kalau dari saya karena background saya ini kan dokter. Jadi dalam melihat masalah ini sebenarnya saya lihatnya itu lebih ke masalah yang sesuai dengan background saya, medis, yaitu medis dan praktikal, lebih ke praktikal dan kemedisan yang ilmiah. Nah, kalau dari boleh nyinggung tentang masalah hukumnya, kalau posisi saya sebenarnya pertama saya setuju kalau ganja itu dipindah dari golongan 1. Tapi dengan alasan WHO, ICDD-nya WHO, itu dalam rekomendasi terbarunya ke International Treaty Convention itu, International Drug Treaties itu, dia kan sudah jelas tuh bilang untuk memindahkan si kanabis dari schedule 4 ke schedule 1. Nah, di mana sebelumnya itu kanabis itu ada di 2 schedule itu. Ada di schedule 1 dan schedule 4. Tapi oleh WHO direkomendasikan untuk dipindah saja ke cukup di schedule 1 saja di konvensi yang 1961. Dimana kalau yang maaf, bisa tolong dijelasin juga di sini schedule 1 dan 4 maksudnya apa Oh supaya iya. teman-teman yang dengerin juga bisa ngerti ini sebenarnya lagi apa nih? Jadi International Drug Treaties itu kan ada 3, ada yang tahun 61, ada yang tahun 71 ya Bang Eras, sama tahun 88. Ya. Nah, yang tahun 61 itu schedulingnya itu kebalik dari golongan kita yang dipakai di Undang-Undang Narkotika. Kalau schedule-nya tahun 61 itu dia itu dari 1 sampai 4, tapi 4 itu yang paling direstriksi. Dianggap paling berbahaya ditaruh di schedule 4. Nah, kemudian WHO, ini update-nya WHO, bagian ICDD-nya itu sedang merekomendasikan untuk memindahkan kanabis dari schedule 4 ke schedule 1. Yang semulanya
si kanabis ini ada di schedule 1 dan schedule 4. Nah, jadi sekarang WHO rekomendasinya maunya udah deh di schedule 1 aja. Nah, tapi masih tertunda nih voting-votingnya karena kemarin kan sempat votingnya mau diadakan di bulan Maret 2019. Tapi keputusannya ditunda. Kemudian sempat diadakan tanya jawab dulu dan di bulan Agustus atau September kalau nggak salah 2019. Dan kemudian rencananya mau dilakukan voting di bulan Desember 2020 ini. Nah, salah satu rekomendasinya adalah itu, memindahkan kanabis dari schedule 4 ke schedule 1. Cukup di schedule 1 saja, artinya yang paling tidak direstriksi. Nah, dari situ saya yakin bahwa WHO juga punya kajian ilmiah yang baik, yang kuat, sampai berani merekomendasikan. Dan dari situ saya juga percaya kalau sebenarnya kanabis ini memang tidak seberbahaya golongan 1 di Undang-Undang Narkotika. Di situ saya setuju. Tapi hanya dengan alasannya itu. Titik. Tidak ada alasan embel-embel bagus untuk medis. Dan yang kedua... Sorry, jadi alasannya apa nih berarti? Karena dia tidak seberbahaya yang lain gitu ya? Di golongan 1 gitu ya? Berarti kalau tadi kita terbalik ya. Kalau di internasional itu 4 sama 1 nih justru yang lebih berbahaya yang 4 gitu ya? Di 1961. Di 1961. Ya, kalau yang di 70-an itu... Oh, udah berubah. Dia kebalikan. Mungkin Bang Eras lebih paham nih kayaknya nih Bang Eras. Ya, jadi tapi gini, ini diklarifikasi dulu. Intinya berarti dia mau dipindahkan dengan argumen karena tidak seberbahaya yang lain. Tidak seberbahaya. Ferdi mau bilang bahwa bukan berarti ada benefit ya, manfaat maksudnya. Bukan berarti kita harus banget pakai untuk medis. Bukan berarti harus banget dipakai untuk medis. Tapi gini, dia punya manfaat untuk medis, Ferdi setuju di situ? Punya manfaat untuk medis, setuju. Sama kayak Imbos, Imunos juga punya manfaat untuk kesehatan. Tapi bukan berarti harus banget dipakai gitu maksudnya? Bukan berarti harus banget dipakai. Oke, Eras mau menanggapi dulu sampai sini. Terkait dengan perbedaan golongan dan kemudian tadi manfaat. Saya bahas dulu penggolongan ya. Yang pertama adalah bukan kebalik sebenarnya. Jadi dulu kalau pertama kali dengar orang BNN ngomong, dia akan bilang kebalik. Tapi sebenarnya bukan kebalik. Jadi sebenarnya mekanisme penggolongannya sama. Yang paling berbahaya itu golongan 1 sampai golongan 3. Itu turun-temurun. Tapi khusus golongan 4, diambillah beberapa bagian, yang dari golongan 1 awalnya ya. Tapi kemudian dipisahkan masuk ke golongan 4, yang intinya golongan 4 itu, intinya itu dia sangat berbahaya. 1, sangat berbahaya. Dan yang kedua, itu ini bahasanya single convention ya. Jadi dia sebut begini, Schedule 4, itu drugs also listed in Schedule 1. Jadi benar tadi kata Bang Ferdi bahwa dia juga di single 1 with particularly dangerous properties. Jadi dia sangat berbahaya and little or no therapeutic value. Jadi dia tidak memiliki value untuk terapeutik. Jadi tidak punya value untuk kemudian dianggap sebagai alasan kesehatan. Itulah kenapa Single Convention on Drugs 1961 kalau kita baca satu body itu dia melarang schedule 4 untuk digunakan secara umum, tapi punya pengecualian, Mbak. Pengecualiannya itu apa? Pengecualiannya itu untuk kesehatan. Jadi kalau kita ngomongin opium, heroin, dan kawan-kawannya, lalu kemudian kanabis, sebenarnya Single Convention tahun 61 itu nggak pernah membatasi untuk kesehatan. Di dalam beberapa pasalnya, tapi nanti pembahasan lain lah ya. Intinya adalah di dalam pasalnya dia bilang bahwa masih boleh untuk kesehatan. Hanya karena tahun 61 kanabis dianggap begitu berbahaya, maka dia dimasukkan ke golongan 4. Nah, yang mau saya bantah tadi apa? Tapi saya ini dulu, saya mau bilang begini. Saya datang ke sini awalnya mau debat, tapi karena kami berbeda background, Bang Ferdi dokter, saya lawyer, saya peneliti hukum, maka saya rasa ini jadi diskusi aja ya. Kita diskusi aja karena jadi nggak nyambung kalau debat kan, anak IPS ketemu anak IPA, ribet. Ya enggak, tapi kan nanti pada ujungnya kita bisa lihat ya bagaimana argumen dari saya jelasin betul. Bagaimana berkontribusi pada posisi nanti ujungnya kita kemana berarti. Oke. Jadi saya jelasin dulu. Kalau dibilang pindahin ke schedule 1, itu tidak hanya soal tidak berbahaya. Itu. Tapi dia punya nilai untuk kesehatan. Makanya kalau dilihat di Undang-Undang Narkotika kita sekarang, ada kesalahan untuk menentukan penggolongan narkotika.
Single Convention on Drugs 1961 itu nggak pakai istilah illicit drugs. Dia pakai istilah control substance. Jadi sebenarnya narkotika itu adalah substance untuk dikontrol. Makanya dia masukkan, dia bagi ke dalam 3 golongan, 1, 2, 3. Khusus golongan 4, Mbak, itu dia ambil dari golongan 1 yang sama sekali, yang berbahaya sama sekali, dan dia tidak punya tidak punya kegunaan untuk kesehatan. Diterjemahkanlah di undang-undang kita, Undang-Undang Narkotika 2009, golongan 1 adalah narkotika yang tidak memiliki kegunaan kesehatan. Jadi golongan 1 di Undang-Undang Narkotika itu terjemahan golongan 4 di Single Convention tahun 61. Tapi bukan berarti golongan 3 di Single Convention on Drugs itu golongan 2 di kita. Enggak. Kesalahannya muncul di sana. Karena sebenarnya golongan 1 di Single Convention on Drugs tahun 1961 itu adalah golongan 1 di Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Saya mau kasih contoh satu. Bang Ferdi pasti tahu. Ya. Tahu metadon. Ya, tahu. Metadon itu golongan 1 di Single Convention on Drugs 1961. Di Indonesia dia golongan 2. Kenapa dia nggak masuk golongan 1? Karena dianggap... Mungkin jelasin dulu, Eras. Golongan 1, 2, 3, 4 ini kalau di Indonesia berarti apa nih sekarang? Nih? Oh, jadi kalau golongan 1 itu adalah drugs atau yang dianggap narkotika, itu yang dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang begitu tinggi, berbahaya, dan tidak memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi itu golongan 4 lah kalau tadi dibilang di Single Convention on Drugs. Ya. Tapi bedanya kalau di Single Convention on Drugs, golongan 1-nya itu punya nilai kesehatan. Di Indonesia yang punya nilai kesehatan itu golongan 2. Golongan 2 dia masih sangat berbahaya, tapi punya manfaat kesehatan. Jadi golongan 2 itu teman-teman pasti sering dengar, Bang Ferdi bawa di Twitter, ngomongin morfin. Morfin itu golongan 2, morfiana dan kawan-kawannya. Ya. Metadonia dan kawan-kawannya. Metadon itu golongan 2 dan golongan lanjut. Golongan 3, 4 itu adalah narkotika yang biasanya digunakan untuk kesehatan plus psikotropika yang digabungkan kepada narkotika. Jadi kalau dengar dulu istilah psikotropika yang digabungkan narkotika, dia digabungkanlah itu masuk ke golongan 3, 4. Jadi penggolongan Indonesia di Undang-Undang Narkotika tahun 35/2009 itu salah. Jadi kita itu tidak membalikkan. Kita bukan berarti di kita paling bahaya golongan 1, di Single Convention on Drugs paling bahaya golongan 4. Bukan. Yang benar adalah di kita golongan 1 sampai 3, di Single Convention on Drugs golongan 1 dan golongan 4 itu satu golongan. Bedanya dipisah. Kalau dia bahaya sekali dan tidak memiliki alasan kesehatan, masukin golongan 4. Kalau dia tidak berbahaya dan memiliki potensi untuk kesehatan, golongan 1. Jadi kalau Bang Ferdi tadi bilang dia dipindahkan dengan alasan hanya karena tidak berbahaya, jawabannya enggak tepat. Jawabannya karena apa? Karena dia tidak terlalu berbahaya dan kedua, memiliki potensi untuk kesehatan. Gitu. Jadi kalau bahkannya nanti dilampirin aja deh karena udah digabung tadi. Jadi kalau aku kalau misalnya kita buka tadi lampiran dari IDPC, itu sebenarnya diambil dalam rekomendasi WHO. Jadi dalam rekomendasi WHO yang kemudian dikeluarkan oleh Expert Committee on Drugs Dependence, ECDD itu tadi yang disebut oleh Bang Ferdi tadi, itu penelitian terkait substansi itu nggak pernah dilakukan untuk narkotika ganja, ya, sampai tahun 2018. 2018 dilakukan penelitian, 2019 baru dikeluar. Emang penelitiannya tentang apa? Penelitiannya salah satunya tentang kesehatan. Jadi pemindahan golongan dari golongan 4 ke golongan 1, itu bukan alasan cuma karena nggak berbahaya. Karena toh dari dulu ekstrak kanabis itu dari dulu di golongan 1 narkotika. Jadi ketika dia memindahkan ganja keseluruhan dari golongan 4 ke golongan 1 narkotika, dengan kata lain, dan dia mindahinnya bukan di WHO, mindahinnya itu di CND, dia di CND, Commissions on Narcotic Drugs, itu sebuah komisi yang isinya negara-negara, yang dia nanti menyepakati kesepakatan tentang drugs lah secara global. Salah satunya mengambil kesepakatan yang mana mau dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1, 2, atau 3. Nah, aku kembali ke yang tadi cerita di awal soal metadon. Metadon itu emang golongan berapa kalau di Single Convention on Drugs 61? Golongan 1, Mbak. Okay. Dia golongan 1, di Indonesia dia masuk golongan 2. Kira-kira alasannya kenapa dipindahin? Karena nggak berbahaya? Nope. Alasan dia dipindahkan dulu, salah satunya karena metadon dianggap memiliki kegunaan untuk medis. Karena pada tahun 92 sampai ke sini ditemukan istilahnya rumah treatment metadon. Apa itu rumah treatment metadon? Pada tahun 90-80 HIV AIDS meningkat.
salah satu populasi kunci HIV/AIDS itu adalah narkotika suntik, pengguna narkotika suntik. Jadi dulu yang penggunaan putau lah kalau di Indonesia, pengguna putau segala macam itu kena HIV dari jarum suntik. Tahun 90-an, para peneliti dan ahli kesehatan itu menemukan satu model treatment untuk kemudian melindungi para pengguna narkotika yang mau treatment tanpa harus menyuntik. Caranya dengan apa? Memperkenalkan namanya metadon. Bedanya metadon dengan putau, tingkat ketergantungannya itu mirip. Makanya namanya substitution substance. Jadi dia adalah substance substitusi. Jadi tingkat berbahayanya antara putau sama metadon itu mirip. Bedanya cuma satu. Metadon itu bisa dikonsumsi dengan cara diminum. Jadi tidak perlu dengan jarum suntik. Jadi, apakah, ini kan perdebatan yang aku masuk kepada Bang Ferdi, apakah alasan kesehatan, pelayanan kesehatan itu selalu hubungannya dengan kuratif? Nope. Metadon digunakan, itu tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan HIV. Tidak pernah dimaksudkan untuk menyembuhkan HIV. Dia dimaksudkan, tetap disebutkan dia punya manfaat kesehatan. Betul, dan betul. Dia masuk dalam golongan narkotika yang punya manfaat kesehatan. Ya, jadi dia digunakan pada saat itu metadon dengan dua alasan. Satu, dia tidak perlu disuntik. Jadi dia mempreventif orang menggunakan jarum suntik. Jadi mempreventif HIV. Yang kedua, dia digunakan untuk treatment, untuk menghilangkan ketergantungan terhadap putau. Karena treatment waktu itu treatment untuk rehabilitasi adalah kontrol dosis. Jadi kalau kamu mau kontrol dosis, dia pakailah metadon itu supaya kontrol dosisnya merendah. Ya, oke. Ya, aku boleh tambah satu lagi, sedikit lagi. Ya. Karena ini masih menyambung. Ya. Metadon kemudian digunakanlah sampai sekarang untuk kemudian menggantikan substansi itu. Alasannya kesehatan. Apakah metadon sifatnya kuratif terhadap HIV/AIDS? Enggak. Tapi kenapa dia digunakan untuk pelayanan kesehatan? Karena pelayanan kesehatan itu nggak cuma masalah kuratif. Ada rehabilitasi, ada preventif, bahkan tradisional berdasarkan undang-undang kesehatan kita itu masuk ke dalam kategori pelayanan kesehatan. Tapi ini satu hal terpisah. Makanya metadon dimasukkan. Nah, Kania, sampai sekarang pertanyaannya, apakah berhenti soal penggunaan heroin dan kawan-kawannya, putau dan kawan-kawannya itu berhenti nggak di metadon? Jawabannya enggak. Heroin itu golongan 4, paling berbahaya. Hari ini, di beberapa negara di dunia, mereka memperkenalkan, Bang Ferdi pasti tahu, mereka memperkenalkan dengan istilah consumption room. Consumption room itu apa? Consumption room itu adalah beberapa negara, itu Portugal, Kanada kalau saya tidak salah, bahkan Philadelphia. Kemarin saya baru ngomong sama teman saya yang baru pulang dari Penn University, di Philadelphia juga ada, di Pennsylvania. Jadi consumption room itu adalah satu lembaga, satu ruangan yang diberikan khusus oleh pemerintah, supaya pengguna narkotika itu bisa dikontrol menggunakan narkotika. Target mereka yang pertama siapa? Target mereka yang pertama adalah pengguna narkotika jarum suntik. Karena apa? Banyak dari mereka yang nggak cocok dengan metadon. Jadi dibiarkanlah mereka menggunakan narkotika dengan satu tujuan. Lu boleh pakai putau, asal gua kontrol, kata negaranya. Karena apa? Kalau dia pakainya di luar, dia bisa jarum suntiknya bisa beredar, satu HIV. Yang kedua bisa overdosis. Saya mau tanya, apakah itu artinya heroin memiliki kegunaan untuk kesehatan? Kalau kita berdebat hari ini hanya dengan masalah scheduling, kalau kita hari ini berdebat dengan alasan bahwa itu belum diteliti dan kawan-kawan terkait scheduling, jawabannya nggak ada. Tapi apakah dia hari ini digunakan untuk pelayanan kesehatan? Jawabannya iya. Consumption room itu bagian dari harm reduction. Apa itu harm reduction? Harm reduction adalah sebuah skema di mana para pengguna narkotika tidak perlu mengurangi substansi dari penggunaan narkotika, tapi masih bisa mendapatkan pemanfaatan hidup yang sama dengan mereka yang tidak menggunakan narkotika. Okay. Jadi yang dikurangkan adalah harmlessnya. Jadi logika semua consumption room, metadon, itu logika pelayanan kesehatan. Sama seperti kita ngomongin ganja hari ini. Jadi kalau saya debat sama Bang Ferdi, dia kemudian Bang Ferdi bilang bahwa ini kan nggak ada kegunaannya untuk medis, maka kita harus kurasi dulu, kita harus presisikan dulu. Apa satu yang dimaksud dengan pelayanan medis? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan medis? Karena kalau kita ngomongin scheduling dari WHO, udah selesai perdebatan. WHO udah ngakuin, selesai kan? Masuk ke Ferdi dulu ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang bisa ditanggepin sih di sini, Ferdi. Salah satunya tadi pembawaan mengenai metadon misalnya. Apakah itu memang ekuivalen dengan ganja dalam kasus ini? Sehingga mereka jadi sama-sama bisa dikatakan sebagai narkotika yang bermanfaat secara kesehatan. Atau Ferdi punya perspektif lain dalam hal ini? Mungkin ada bagian mana yang mungkin menjadi masalah dari ganja itu sendiri. Silakan Ferdi. Jadi gini, Bang.
Sebenarnya di poin awal itu kita tidak ada perbedaan visi lah istilahnya. Masalah perubahan golongan, kesimpulan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah memang saya juga meyakini bahwa ganja itu tidak seberbahaya yang disebutkan di golongan 1 Undang-Undang Narkotika, dan sudah dikonfirmasi juga tadi sama Mbak Kania kalau nanya apakah saya percaya kalau kanabis punya manfaat kesehatan. Ya, saya percaya. Jadi di dua poin itu sebenarnya tidak ada perdebatan. Yang ingin saya bahas di sini justru di masalah manfaat medisnya ini. Manfaat medisnya ini. Nah, menurut saya di sinilah kalau dibandingkan dengan metadon misalkan, oke, metadon punya manfaat kesehatan, dia digunakan memang bukan untuk menyembuhkan HIV, bukan sebagai agen kuratif dari HIV, tapi digunakan sebagai substitutional substance atau zat pengganti. Artinya fungsi itu memang benar-benar diperlukan untuk penderita yang memang perlu sekali obat itu untuk melepaskan dia dari withdrawal syndrome. Nah, sedangkan kalau kita bahas ganja, sekarang manfaat ganja ini sebenarnya untuk apa sebenarnya? Sebenarnya untuk apa? Nah, kalau mau lihat produk-produk ganja yang sudah dapat authorization untuk marketing ya, atau yang sudah dapat izin edarnya, di sini mungkin saya sebutin beberapa yang cukup terkenal nama-nama obatnya. Ada Marinol Sindros, ada Cesamet dan Canemes, ada Sativex, dan yang paling baru yang di-approve oleh FDA adalah Epidiolex. Masing-masing ada kandungan CBD, ada kandungan THC-nya, macam-macam. Nah, kalau mau lihat misalkan nih kita ambil Marinol dan Sindros, dia digunakan untuk anorexia associated with AIDS yang pertama, dan yang kedua nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy. Tambahannya lagi, usually after previous treatments have failed. Artinya alternative treatment. Kemudian Cesamet dan Canemes, dia digunakan untuk nausea and vomiting. Sekali lagi untuk yang associated with chemotherapy, cancer chemo. Kemudian Sativex digunakan untuk muscle spasticity resulting from multiple sclerosis. Epidiolex digunakan untuk treatment of seizures, untuk spesifik untuk epilepsi yang tipenya namanya adalah Lennox-Gastaut syndrome dan Dravet syndrome. Artinya sebenarnya dalam negara-negara bagian di US pun yang sudah melegalkan ganja untuk medis, di sini saya nggak terlalu suka istilah Indonesia pelayanan kesehatan, karena menurut saya itu definisinya sangat luas, di mana kalau kita ngomongin dengan perbandingan dengan produk-produk obat tadi, maksudnya ke sini bagaimana, Ferdi? Ya, jadi gini, kegunaan dari ganja, produk-produk ganja yang saya sebutkan tadi, itu semuanya adalah simptomatik. Anoreksia, nausea, vomiting, muscle spasticity, kemudian seizures, itu semuanya adalah gejala, symptomatic treatment. Dan ganja, produk dari ganja, suatu bahan apapun yang berasal dari tanaman dan digunakan sebagai pengobatan untuk suatu kondisi tertentu, itu namanya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka itu porsinya di dalam dunia medis adalah alternative treatment, bukan drug of choice. Dia tidak akan pernah jadi drug of choice. Porsinya adalah alternative treatment. Yang dimaksud dengan alternatif itu adalah bukan menggantikan, tapi terapi konvensional harus jalan dulu. Kalau udah mentok, baru bisa dipikirkan alternatif treatment. Makanya berbagai MML-nya negara-negara yang sudah melegalkan ganja untuk medis, legal for medical use, itu dia menerapkan aturan yang pertama, si produk ganja ini harus
benar-benar sudah terbukti secara kuat dan meyakinkan berefek positif untuk suatu kondisi tertentu. Benar-benar sudah kuat buktinya, bahasa sederhananya, untuk suatu kondisi tertentu. Dan yang kedua, dia harus diberikan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, dia harus diberikan ketika semua terapi konvensional sudah diberikan. Nah, misalkan tadi ada obat Epidiolex. Dia gunanya untuk mengobati seizures, kejang. Tapi khusus pada pasien-pasien yang diagnosisnya adalah Lennox-Gastaut syndrome dan Dravet syndrome. Ya. Pertanyaan saya sederhana, simptom itu bisa diobati nggak? Harus diobati nggak? Kenapa? Seizure tadi, simptom Apakah seizure tadi harus diobati apakah nggak? gejala itu harus ditangani gitu? Harus ditangani nggak? Simptom itu harus diobati dan sampai saat ini saya tidak menemukan demand untuk mencari obat simptomatik lain selain terapi konvensional yang sudah ada. Kalau misalkan mau ambil Epidiolex. Maksudnya, bentar, Ferdi, maksudnya terapi konvensional yang sudah ada itu cukup, gitu, Ferdi? Menurut saya begitu. Ditambah dengan kalau untuk produk ganja itu akan digunakan spesifik terhadap associated disease-nya. Jadi misalkan kejang. Saya nggak bisa gunakan kejang selain dari untuk Lennox-Gastaut syndrome dan Dravet syndrome. Kenapa nggak boleh, Bang Ferdi? Kenapa nggak boleh? Karena dia tidak pernah dibuktikan untuk terbukti secara kuat untuk mengobati seizures misalnya dari penyakit yang lain. Dari penyakit yang lain. Tapi untuk penyakit itu boleh? Tapi untuk penyakit itu boleh. Atas izin dokter? Atas izin dokter. Selesai. Ada gunanya kan? Ya betul, jadi ada gunanya. Cuman poin saya nggak, mungkin maksud Ferdi di sini lebih ke sini, Eras. Argumen yang dipakai untuk menunjukkan kegunaan mungkin harus tepat ya, bahwa di sini kegunaan. Enggak, Mbak Kania. Gini, yang mau saya bilang. Ya. Ini mungkin bedanya. Saya hormati Bang Ferdi, tapi saya peneliti drugs policy reform. Ganja itu diteliti oleh WHO baru 2018, Mbak. Dari substance ini pertama kali digunakan di record oleh sejarah budaya 200 Masehi. 2000 tahun kita skip substansi ini. Dari tahun 61 kita larang substansi ini. Golongan 4 loh, nggak main-main. Golongan 4 nggak main-main. 2018 substansi ini pertama kali dibuka oleh WHO direkomendasikan pindah golongan ke golongan 1. Yang artinya kalau di Indonesia dia harus pindah ke golongan 2. Dia akan sejajar dengan morfin, metadon dan lain-lain. Jadi, kemarin Zainal Abidin 2005 dibunuh, dieksekusi mati tuh, nggak bisa lagi. Karena kalau dia golongan 2 di Indonesia, nggak boleh hukuman mati. Yang mau saya bilang poinnya apa? Yang mau saya bilang, nggak perlu orang pintar untuk bilang bahwa penelitian ganja itu terlambat. Itu satu. Jadi, argumen saya dan argumen Bang Ferdi, itu dikali 0 semua. Karena apa? Kita dua, itu sama-sama rekomendasinya itu jurnal. Jurnal terbatas. Karena apa? Tidak semua dokter mau pakai ganja. Ya iya dong. Karena apa? Karena ganja itu tidak terbukti dan medis untuk membuktikan sebagai obat puluhan tahun penelitiannya. Penelitian ganja 2018. Poin saya dari yang dikatakan Bang Ferdi itu menunjukkan bahwa ganja punya manfaat untuk medis. Simptomatik itu perlu diobati nggak? Perlu diobati. Perlu ditangani? Perlu ditangani. Seizure ya. Ini Mbak Kania, saya kasih contoh satu. Ini soal seizure, soal kejang-kejang. Cerebral palsy, salah satu penyakit di dunia ini, kondisi lah, jangan bilang penyakit, kondisi yang paling banyak dihadapi salah satunya oleh anak-anak dalam kondisi seizure, itu namanya cerebral palsy. Jadi cerebral palsy ini Mbak Kania dan Bang Ferdi pasti tahu. Cerebral palsy ini kondisinya adalah ketika seorang anak kejang, kalau dia kejang, maka otaknya reset. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong jurnal. Jadi ketika otaknya reset, semua yang diajarin ibu bapaknya, semua yang diajarin terapisnya, itu kembali ke nol. Kami punya begini, kami teman-teman itu akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak. Salah satu nanti pengaju permohonan kami adalah seorang ibu yang punya anak kondisinya cerebral palsy, dan dia pernah menggunakan CBD, cannabinoid, ganja.
untuk mengatasi kondisi yang disebutkan Bang Ferry tadi, kondisi seizure tadi, kondisi kejang-kejang. Karena apa? Karena setiap dia dikasih obat kejang, kondisinya dia 1 bulan itu, Mbak, itu bisa sampai 4, 7, 10 kali kejang. Setiap dia kejang, otaknya reset. Ketika dia kasih ganja kanabinoid, pada saat itu dia kasih di Australia, beberapa bulan kemudian, anaknya itu bisa merangkak. Jadi anaknya namanya, saya harus tahan karena ini etik advokat, nanti ya, beberapa bulan lagi teman-teman akan tahu, saya akan ajak diskusi lagi teman-teman. Ya. Dalam kondisi itu, anaknya merangkak, Mbak. Anaknya merangkak. Saya bisa paham, Bang Ferdi dan semua orang yang mengatakan bahwa ini harus diteliti dulu, dibuktikan dulu, dan lain-lain, dan kawan-kawannya. Saya bisa paham. Ketika kita bilang, oh itu kan klaim, kondisinya enggak. Tapi jangan salah, pengobatan untuk kejang-kejang cerebral palsy itu sudah dikembangkan di beberapa negara. Sakitnya istrinya Fidelis, emang Fidelis tahu dari mana nyembuhin sakit? Bukan nyembuhin lah, nanti kita berdebat lagi ya. Dari mana tahu nge-treatment penyakit istrinya dengan kanabinoid? Ya. Baca buku. Dari internet. Ya. Oke, dari internet. Dan internet. Gini, yang mau saya bilang begini. Yang mau saya bilang adalah kita nggak usah debat terlalu panjang. Sebenarnya kita udah sepakat. Dia punya manfaat medis. Enggak, Bang. Belum sepakat. Kenapa? Karena gini, tadi karena kan begini. temuan yang disebutin sama Eras tadi, actually kan belum ada tadi sebenarnya lagi-lagi ya, belum selesai diteliti gitulah ya, ibaratnya. Iya. Tapi kemudian untuk saya begini. sudah digunakan. Poin saya begini, Bang. Ya. Kita sepakat bahwa ganja belum punya bukti yang cukup kuat untuk digunakan untuk kondisi medis yang lebih luas. Nggak perlu pakai istilah kondisi medis yang lebih luas, Bang Ferdi. Pertanyaan saya, pernah nggak dia digunakan untuk kondisi medis? Dirimu udah bilang iya. Hah? Bener nggak? Gimana Makanya betul? saya bilang, Bang, enggak. Maka tadi kan dirimu yang bilang, ini obatnya ini, hanya untuk digunakan untuk penyakit ini. Karena itu obatnya diteliti. Makanya saya tanya balik, kalau ujungnya diskusi kita adalah butuh penelitian lebih jauh, nggak usah kita, Bang. Nggak usah kita. WHO aja ngomongnya begitu. Gitu loh. Ya, jadi gimana Ferdi dulu. Gimana? Poin saya begini, kalau misalkan memang kita sepakat bahwa ini butuh penelitian lebih lanjut, ya, ketika kita sepakat suatu barang perlu penelitian lebih lanjut, kenapa kita menekankan pada pemakaiannya bukan pembuktiannya? Maksudnya? Kenapa yang didorong? Ya, maksudnya kan dia masih dalam proses menuju pembuktian gitu loh, Eras. Kenapa kita harus dorong pemakaiannya sekarang? Gitu. Sementara kita sepakat bahwa dia butuh pembuktian lebih lanjut. Gini. Poin satu adalah saya nggak pernah dorong orang pakai ganja. Saya nggak jualan ganja. Tapi mau negara memperbolehkan ya untuk dipergunakan. Saya mau minta diteliti. Kalau masalah memperbolehkan, tadi kan udah kita bilang. WHO udah ngomong pindahin ke golongan 1. Ngapain Erasmus teriak-teriak? WHO udah ngomong, kan bukan saya yang ngomong. Emang WHO udah pindahin dari golongan 1? Rekomendasi WHO, gimana, Fer? Bentar, Bang. Pindah golongan itu emang yang dasarnya apa? Jadi sebenarnya posisi Abang di sini mau mendukung untuk diteliti atau dilegalkan untuk medical use? Nah, ini istilah hukum. Kalau saya jelasin panjang. Ya, bolehlah. Ini istilah hukum. Kalau saya jelasin panjang. Istilah hukum bagian mana, Eras? Oke, gini. Mbak Kania nanti bisa buka yang spektrum yang saya bilang ya. Tapi itu nanti aja lah. Ini udah enak diskusinya. Di dalam video. Ya, itu spektrumnya. Saya mau bilang begini. Istilah legalisasi itu adalah istilah yang sebenarnya sifatnya sosial. Jadi nggak pernah ada istilah normatif yang sebut apa sih istilahnya legalisasi, kecuali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada legalisasi, Mbak Kania udah jelasin tuh, legalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, dan lain-lain. Itu ada konteksnya regulasi segala macam. Istilah legalisasi itu sebenarnya istilah lama untuk bilang regulasi. Jadi diatur. Diatur itu ada 2 kategorinya. Kutub yang paling kiri itu namanya prohibition. Jadi pelarangan secara total. Jadi kalau lihat kurvanya, nanti kalau misalnya Mbak Kania nanti melampirkan kurva yang saya maksud, nanti teman-teman mungkin bisa dilihat di sini. Saya udah dapat, Bang, sebenarnya. Oke. Paling kiri prohibition. Nah, sekarang posisinya Eras aja langsung. Posisinya Eras di sini. Posisi saya di tengah. Posisi saya di tengah. Responsible legal restriction. Tapi begini, isunya begini. Untuk dia sampai ke responsible legal regulation, cara masuknya, jalannya, itu kita harus pilih-pilih. Karena khusus untuk ganja, debatnya itu, Bang, bukan debat kesehatan. Saya minta maaf nih sama Bang Ferdi. Enggak. Maksudnya begini. Bukan. Aku jangan dipotong. Dikit ya, Bang. Nanti karena kalau enggak aku besok dulu. Enggak, besok gua diinin sama BNN soalnya. Singkat aja, singkat. Siap. Singkat ya.
singkat dan padat nih. Bentar, gue minta 2 menit. Yang pertama adalah ganja, pengaturan ganja itu selalu tentang politik internasional, global, dan banyak politik yang nggak bisa dijelaskan secara sederhana. Contoh paling gampang. Contoh paling gampang. Penggolongan aja. Dari tadi kita udah ribut cerita-cerita panjang lebar. Bang Ferdi udah jelasin, ini ada lobby-lobby segala macam dan lainnya. Indonesia ikut nolak votingnya kemarin. Rekomendasi 5.4, 5.5. Emang Indonesia penelitian ganja? Enggak. Sekalipun enggak, Bang Ferdi. Tapi dia bisa datang ke CND, dia bukan anggota Indonesia, nggak anggota CND 2020. Tapi bisa Indonesia mengeluarkan satu rekomendasi yang kemudian diliput oleh pers kemarin nih. Pasti tahu semua ya, yang Jeffrey Nicole juga ngetit, bilang bahwa kami menolak pemindahan golongan ganja 5.4, 5.5. Udah emang gitu, Bang. Indonesia bukan masalah gitu itu. Ya oke dah, itu kita sepakat lah, Bang. Artinya apa? Artinya yang mau saya bilang, nggak usah terlalu panjang ngomongin saintifik soal regulasi ganja. Semuanya isunya politik, Bang. Ya, bahwa ujung-ujungnya bahkan penelitian itu satu. Kedua, tapi dia udah punya sekarang posisi saya nih, posisi Erasmus ya. Posisi Erasmus gimana? Karena saya tahu isunya sangat politis, maka kita bicara tentang sesuatu yang pemanfaatannya minimal bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Kita minta dibuka untuk akses medical use. Medical access use. Kita nggak muluk-muluk, Bang Ferdi. Nggak muluk-muluk. Yang kita minta adalah, kalaupun nggak bisa digunakan ganja nggak bisa digunakan untuk medical use, minimal pemerintah melakukan penelitian. Pernah diusahakan? Pernah. Ditolak? Pernah. Bang Ferdi akan jawab, ya udah, silakan diadvokasi aja lembaga-lembaga yang menolak. Kalau ini jadi catatan kaki sebuah cerpen, jawabannya iya. Tapi problemnya nggak sesimpel itu. Problemnya adalah kami harus ngasih tahu bahwa kondisi di masyarakat membutuhkan itu. Saya akan masuk ke peruncing ke perdebatannya. Bang Ferdi waktu itu bilang, loh, abang jangan bilang dong, ganja bisa mengobati kanker. Yang klaim bukan Erasmus, Bang. Yang ngomong itu adalah Fidelis. Yang klaim bukan saya. Yang ngomong kanker payudara, itu bukan ngomong saya. Diklaim oleh masyarakat. Dalam kacamata hukum, terjadi peristiwa hukum. Pertanyaannya cuma satu, pemerintah teliti nggak itu untuk kesehatan? Enggak. Jadi kalau kamu tanya saya maunya itu dibuka nggak? Ya dibuka dong. WHO aja udah pindahin golongannya ke golongan 1. Ngapain kita larang-larang? Kenapa nggak didekrim aja, Mbak, Abang? Apa? Kenapa nggak didekrim aja? Didekrim lagi, Abangku. Kayak mananya, Bang? Iya, Bang, ya. Jadiin medical use aja. Berantem, ya. Bang. Apalagi didekrim. Loh, justru menurut saya justru itu. Jadi gini, Eras, kalau menurut di sini justru gini, isunya adalah kalau misalnya medical use, ini kan jadi melibatkan posisi dari pihak ibaratnya pelaku kesehatan itu sendiri. Jadi harus dokter segala macam. Nah, kalau dekriminalisasi kan justru dilempar lagi ke masyarakat aja. Jadi kalaupun Fidelis merasa begini begitu ya boleh aja gitu kan? Ya enggak dong. Kalau dekriminalisasi kita nggak mau itu jadi obat liar. Dekriminalisasi itu harus diikuti oleh regulasi. Iya dong. Diatur di dalam ranah kesehatan. Harus diatur. Gimana, Ferdi? Bang Kania nih satu ya. Gue jangankan ganja nih, narkotika. Semua hal itu bisa diatur dengan policy. Semua hal bisa diatur dengan kebijakan. Semua yang tidak diatur dengan kebijakan dan dia diliar dan market di pasar umum, dia akan lebih berbahaya untuk masyarakat. Udah itu aja. Itu yang nanti di kurva itu. Aku mau jelasin nanti lah. Saya sebenarnya paham, Bang, bahwa meskipun bukan anak hukum ya dikit-dikit lah belajar lah. Bahwa kalau orang Batak kan udah pasti anak hukum, Bang. Itu dari lahir udah pengacara, Bang. Udah SH. Ya, Bang. Nah, jadi tujuan kita kan sebenarnya sama nih. Tujuan akhir kita nih, goal kita adalah strict legal use. Di mana itu adalah kondisi yang paling ideal. Nah, di mana Abang ini berusaha mencapai itu melalui legalisasi untuk medis. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak dekrim dan kenapa harus legal for medis use jalurnya. Nah, kalau Abang bilang tadi kalau dekrim nanti makin rawan disalahgunakan, orang pakai macam-macam. Nah, kalau saya juga punya argumen yang sama untuk legal for medical use. Kenapa? Karena kalau legal for medical use, yang pertama terpikir di otak saya adalah adanya perceived harmfulness yang turun di masyarakat.
perceived harmfulness yang turun di masyarakat, apalagi tipe-tipenya orang Indonesia ini adalah sangat Itu saya bisa bantah. suka pengobatan alternatif. Itu saya bisa bantah. Itu saya bisa bantah. Silakan. Oke, Eras jawab dulu, Eras boleh. Saya akan jawab pertama ya, yang soal kurva. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Kania, ini biar clear aja lah, aku jawab sekalian lah soal kurva nih. Jadi teman-teman kalau lihat nanti akan di-attach soal kurva itu. Sebelah kiri itu prohibition, sebelah kanan itu adalah unregulated market. Jadi kalau teman-teman lihat teman-teman lihat kurvanya, maka sebenarnya melarang dengan sangat, seperti kondisi saat ini di Indonesia ya, melarang dengan sangat dengan melemparnya itu secara bebas tanpa diatur sama sekali, itu bahayanya sama. Itu bahayanya sama. Apakah kurva ini digunakan hanya untuk narkotika? Jawabannya enggak. Kurva ini digunakan untuk banyak, dia banyak spektrumnya, Kania. Kania pasti tahu. Kita terbuka aja ya, diskusinya terbuka aja. Ini dipakai juga untuk prostitusi. Dipakai untuk perjudian. Kebanyakan kasus-kasus yang sifatnya morality based. Karena apa? Dalam konteks morality based, orang akan memandang, oh dilarang, berarti orang ikut. Jawabannya enggak. Responsible legal regulation itu bukan berarti saya menolak dekriminalisasi. Enggak. Kalau saya ditanya, apakah saya mendukung dekriminalisasi? Saya mendukung dekriminalisasi penggunaan narkotika enggak cuma untuk ganja, semua substansi. Kalau dia menggunakannya dengan alasan kebutuhan pribadi, dia menggunakan alasannya untuk personal use, maka semua substance apapun itu harusnya tidak boleh dipidana. Itu judulnya dekriminalisasi, ya, tidak dipidana. Tapi apakah tidak dipidana itu cukup? Jawabannya enggak. Dia harus dikontrol. Itulah yang disebut dengan responsible legal regulation. Kenapa sih harus dikontrol? Saya kasih contoh. Hari ini kita dekrim ganja. Gitu ya. Tapi kita nggak regulate market. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang bisa jual ganja dengan substansi yang disuntikkan. Atau nggak usah ganja deh. Biar gampang kita ingat ya, rokok. Kalau rokok hari ini nggak diregulasi, saya bisa bikin rokok dari daun ubi. Bahaya nggak? Bahaya. Bang Ferdi, tahun 2016 ketika Pak Jokowi memutuskan untuk mengeksekusi mati terpidana kasus narkotika, jumlah suplai narkotika di Indonesia itu menurun. Tahu nggak apa yang digunakan oleh teman-teman saya pengguna narkotika? Banyak dari mereka itu yang menggunakan yang kemudian diakal-akali oleh bandar. Akal-akalnya gimana? Jadi narkotika putau tuh, Mbak Kania, sabu putau, itu digabung dengan dua hal yang paling sering. Jadi kalau teman-teman punya pengguna narkotika, pasti sering istilahnya namanya tawas. Jadi digabung sama tawas, sama digabung sama pecahannya neon. Tahu kan yang putihnya pecahan neon? Harus ditonton BNN, Bang. Nggak apa-apa, udah sering. Itu digabung, lalu kemudian dijual kepada pengguna narkotika. Dampaknya apa? Dampaknya banyak dari teman-teman saya, itu yang infeksi. Karena apa? Belinya di jalanan. Kita unregulated market. Tapi kalau ini kita lempar ke publik, dalam kondisi yang tidak siap untuk membaca policy, yang saya takutkan bukan masyarakatnya. Makanya saya bilang tadi Bang Ferdi, saya bantah. Saya nggak takut masyarakat kita. Ganja itu digunakan di Indonesia kan dari tahun berapa? Yang pertama kali nanam ganja untuk kebutuhan rekreasional, emang orang Aceh? Enggak. Orang Aceh itu nanam ganja itu buat cocok tanam, Bang, buat masak. Ya. Ada nggak dulu cerita tentang orang Aceh semuanya gilean segala macam? Nggak ada cerita itu. Jadi yang saya takutkan, Kania juga tahu, bukan masyarakatnya. Yang saya takutkan pengambil kebijakannya. Yang saya takutkan adalah para pengambil kebijakan yang kemudian nggak bisa dengan secara tegas dan cepat melakukan respon terhadap kontrol, terhadap responsible legal regulation. Bahayanya kenapa nggak itu yang didorong loh, Bang? Maksud saya itu. Kalau itu nggak usah ditanya, Bang. Aku udah penelitian dari 2012, nanti aku kasih buku ke Abang. Nah, harusnya yang disuarakan itu. Aku kasih contoh. Itu satu harusnya. Ya. Bentar, aku kasih satu contoh. Contoh paling gampang itu sebenarnya apa selain rokok? Rokok terlalu Indonesia lah. Nanti kita dimarahin NU kan. Saya dukung NU untuk rokok. Yang paling masalah apa? Yang paling masalah itu sebenarnya alkohol. Ada nggak regulatednya alkohol di Indonesia? Ada. Ketat nggak? Enggak. Anak-anak sekarang nih, saya kelas SMP. Saya SMP itu beli bir kan ya? Ke warung. Dilarang nggak? Enggak. Astaga, itu yang disebut responsible legal regulation. Jadi dengan walaupun ada misalnya ya posisi kebijakannya atau hukumnya sendiri untuk responsible legal regulation, tapi enforcement-nya juga nggak ada, kacau. Makanya, nah sekarang saya akan jawab Bang Ferdi. Kenapa kita ngomongnya medical use? Saya akan jawab Bang Ferdi. Kalau kamu tanya saya, Bang, semua penelitian kita udah bilang dekriminalisasi pengguna narkotika. Penggunaan narkotika, sorry, bukan pengguna narkotika. Dekriminalisasi pengguna narkotika.
Kalau dirimu butuh bukti, aku akan kirimkan tulisan-tulisan kita yang lama, tapi tulisan IPS ya Bang, minta maaf nih. Kirimin ke dirimu untuk menunjukkan posisi yang aku udah pertahankan hampir 10 tahun. Nggak nyampe lah ya, 8 tahun lah ya. 8 tahun untuk kemudian mendekriminalisasi penggunaan narkotika untuk kebutuhan pribadi. Kalau kau tanya aku Bang, rekreasional kau bolehkan nggak? Ku bolehkan. Alkohol aja boleh, kenapa nggak boleh ganja? Tapi kita nggak bicara dalam spektrum itu. Kita bicara dalam konteks yang lain. Kenapa kita dorong medical marijuana? Kenapa saya medical cannabis penggunaan legalis ganja? Karena saya ketemu dengan orang yang namanya Fidelis. Nah, itu Bang. Sebentar. Saya ketemu dengan orang-orang di Jogja yang anaknya cerebral palsy. Yang nanya ke saya, bertanya kepada saya, Pak Erasmus, kenapa ada pasien dengan sama penyakitnya dengan istri saya di luar negeri bisa bertahan hidup? Dan negaranya atur, tapi Indonesia enggak. Kenapa istri saya harus menahan sakit, padahal saya tahu informasi itu? Kalau abang bilang dari internet, dia nggak googling, Bang. Dia ketemu orangnya. Ada orangnya. Kalau mau ketemu di Facebook sekarang juga ada. Iya, Bang. Ferdi mau menanggapi. Ya. Siap. Nah, justru itulah yang saya lihat titik kritisnya justru di situ. Nah, pertama, kenapa nggak abang dukung apa yang sudah abang... Jadi kita diskusinya tentang advokasi lah ya, bukan ganja. Kalau ganja medis sudah sepakat lah ya. Jadi gini. Berarti sampai sejauh ini Ferdi dan Eras sama-sama satu posisi dalam konteks legalisasi ganja untuk kegunaan medis. Strict di situ. Maksudnya belum rekreasional ya. Gimana Ferdi? Sampai sini bener nggak? Oh, kalau saya sampai rekreasional, kalau ditanya juga saya dukung, Mbak. Tujuannya sama. Cuman maksud saya apa yang bikin kita harus sekarang? Nah, ternyata terjawab tadi. Saya lihat Fidelis, saya lihat ini yang menggunakan ganja dan untuk mengobati penyakit yang dipikirkan olehnya itu bisa bermanfaat untuk istrinya, untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, di situ titik kritisnya justru, dan kita tadi sudah sepakat bahwa ini butuh penelitian lebih banyak lagi. Maksudnya Ferdi mungkin kayak bener nggak sih bahwa memang substansi ganja itu yang membuat misalnya gejala yang hilang atau penyakitnya berkurang atau gimana? Posisinya tetap kan ya. Posisinya adalah nggak perlu orang pintar untuk bilang bahwa perlu penelitian lebih lanjut. Tapi karena yang ngomong itu gitu Eras maksudnya. Karena yang ngomong karena nggak dilakukan. Kan aku udah bilang tadi. Gimana WHO udah nyuruh mindahin golongan 4 ke golongan 1. Datanglah Indonesia ini kan, ganteng lah dia. Tek. Kami menolak WHO memindahkan golongan 2 ke golongan 1, memindahkan beberapa substansi golongan narkotika ganja dari golongan 4 ke 1. Ditanya, penelitiannya mana? Ya ada. Jadi kalau aku ditanya, apakah butuh penelitian lebih lanjut? Ya iya, Bang Ferdi ini orang pintar. Kalau kita ini kan kelas inilah kan ya. Butuh penelitian lebih lanjut. Cawe-cawe kan. Maksud Bang Ferdi aja udah bilang gitu, apalagi awak dukung lah. Maksud Bang Eras tadi kan butuh penelitian lebih lanjut. Ya. Artinya sangat mendukung supaya ganja ini diteliti loh di Indonesia. Ya. Untuk keperluan medis, misalkan. Ya. Nah, kenapa harus kita yang teliti sekarang? Misalkan nih. Kita ini siapa maksudnya? Indonesia atau? Indonesia dan peneliti-peneliti di Indonesia. Sedangkan sudah ada beberapa negara bagian di luar sana yang sudah sangat longgar aturannya untuk meneliti. Dan produk mereka yang saya sebutkan tadi, isinya THC, CBD. Di mana itu nggak ada yang ada hubungannya dengan penyakit yang dihadapi sama istrinya Fidelis dalam hal ini? Sama sekali, kalau menurut saya sama sekali tidak berhubungan. Saya sudah coba cari terus masalah penggunaan ganja secara evidence based untuk syringomyelia. Saya belum menemukan di paper manapun kecuali testimoni. Ya. Dan testimoni ini ya memang akan sangat bagus. Kenapa? Karena penelitian lain juga menyebutkan bahwa pengguna ganja akan mengoverestimate efek medis dari ganja dan mengunderestimate risikonya. Itu ada penelitiannya. Risikonya di sini apa, Ferdi? Mungkin kita bisa coba angkat itu. Risikonya bisa efek samping yang tidak mengenakan dan beberapa hal lain gitu, Mbak. Maksudnya efek samping di sini begini. Tadi kan saya bilang bahwa ganja adalah fitofarmaka. Fitofarmaka itu di atas dari obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu dia
tidak perlu uji klinis. Kalau mau jadi fitofarmaka harus ada uji klinisnya. Nah, fitofarmaka ini sebenarnya tradisional ataupun herbal medicine itu sebenarnya hadir dalam fungsi untuk menggantikan obat konvensional yang justru efek sampingnya lebih buruk. Nah, jadi kehadiran fitofarmaka ini justru tujuannya, prinsipnya adalah menemukan bagaimana supaya obat konvensional ini yang tadinya banyak efek sampingnya, siapa tahu bisa digantikan nih dengan yang lebih minim efek sampingnya. Ya. Itu sebenarnya prinsip dari fitofarmaka. Sedangkan kalau kita posisikan ganja di fitofarmaka, dia justru menghadirkan efek samping yang sama atau bahkan bisa lebih tinggi. Di salah satu penelitian yang Epidiolex saja dalam penelitiannya yang diteliti cuman oleh pembuat obatnya sendiri juga, GW Pharmaceuticals, itu lebih banyak yang drop out. Hanya saja jumlahnya kurang lebih nggak terlalu signifikan. Sehingga masih bisa, ya udah, boleh. Boleh apa? Boleh dipakai? Boleh dipakai untuk subjektif. Khusus untuk Persis, Lennox-Gastaut dan subjektif. Dravet syndrome. Jadi gini, aku tuh, ini aku buka lah ya, agak malu sebenarnya aku bukanya ini. Aku tuh asam urat. Bang Ferdi, mungkin kita belum kenal. Kalau kedekat aku datang ke rumah sakitmu, Bang. Kelihatan tuh, Bang. Aku tuh asam urat, Bang. Udah tahu lah ya, kalau dokter udah lihat, wah ini kayaknya bentuknya agak zumbo asam urat ini. Aku asam urat, Bang, kan ya. Kolesterol enggak lah, Bang. Kau janganlah. Aku asam urat nih. Aku datang ke dokter, Mbak Kania. Aku dikasih 3 obat. 3 obat. Aku ketemu 3 dokter. 2 dokter ngasih aku obat yang sama karena satu rumah sakit. 1 dokter ngasih aku obat yang berbeda. 3 dokter ini punya, ini mungkin nanti Bang Ferry ini sekalian inilah ya, sharing lah ya. Siapa tahu ada ini dokter ya kan. Jadi 3 dokter ini ngasih alasan yang beda tentang allopurinol. 1 dokter bilang begini, Ras, kalau kamu masih nyeri jangan minum allopurinol, minum dulu obat anti nyerinya. Karena apa? Ya, aku lupa nama anti nyeri. Aku cuma ingat allopurinol untuk menurunkan untuk menurunkan goutnya, asam uratnya. Dokter kedua mengatakan padaku bahwa kamu boleh minum allopurinol pada saat nyeri, tapi jangan bareng sama obat nyerinya. Dokter ketiga bilang bahwa boleh minum 3 boleh barengan. Poinku gini. Intinya ada perbedaan pendapat juga dari dokter itu sendiri bahkan. Yang mau saya bilang, Mbak, subjektif. Ada unsur subjektif dari ada unsur subjektif. Nggak mungkin gini. No. Gini. Saya mau kasih contoh. Ini poin aja deh. Ini poin aja. Poinnya Bang Ferdi kan cuma 1. Oh, kondisinya sama nih, sama-sama drop out. Tapi karena sama-sama, ya udah kasih aja. Apakah itu kan artinya cuma 2? Enggak, gini. Artinya kan cuma 2. 1, ada pasien yang oke dengan ganja, ada yang pasien yang tidak oke dengan ganja. Kesimpulannya cuma 1, boleh nggak dipakai? Lalu kemudian Bang Ferdi udah kasih tahu, boleh ternyata. Pertanyaan saya simpel deh. Udah makanya udah selesai, udah jadi obat, apa yang mau didebatin? Boleh aja gitu, intinya boleh aja dipergunakan. Nih, saya kasih contoh nih ya, Bang Ferdi ngasih saya tweet yang sebenarnya saya simpan di akhir. Ini paling menarik. Dia bilang begini, kalau ada kesimpulan dan fakta yang mengatakan bahwa dia bisa menggantikan efek morfiana ya, golongan 1 tuh di single conventional on drug 61, maka saya oke-oke aja. Morfiana itu golongan 1, Mbak. Undang-undang narkotika, single conventional on drug 1961. Golongan 1 morfiana. Pertanyaan saya puter aja, saya balik. Kenapa morfin bisa, ganja enggak? Maka Bang Ferdi akan jawab dengan satu hal. Karena sudah ada buktinya, sudah ada uji klinisnya, sudah ada bla 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 bla, sehingganya dibolehkan. Kita balik aja tadi yang dipaparkan oleh Bang Ferdi. Yang dipaparkan Bang Ferdi itu kan membuktikan satu hal, bahwa dalam penyakit tertentu, ganja boleh digunakan. Terlepas dari kacamatanya bahwa DO-nya sama segala macam, itu kan nanti bagian dari pengguna. Mana yang kemudian dia oke, mana yang enggak. Poin saya apa? Poin saya adalah, kalau kita punya kesimpulan bukan dari penggunanya, Bang. Dari dokternya. Enggak, obatnya ada enggak, Bang? Itu aja pertanyaanku. Obat yang menggunakan ganja. Obat yang pakai ganja itu ada enggak? Yang tadi Abang bilang tadi. Ada kan? Ada, berarti. Ada, iya ada. Ya udah, selesai kan? Berarti ada manfaat itu untuk penyakit tertentu kan? Iya, sekarang begini, maksud saya itu begini. Kalau legal for medical use, harusnya yang ngomong itu justru orang medis. Yang ngomong, kita lagi butuh nih obat pengganti. Dan kayaknya ganja nih kayaknya perlu deh.
dibuat untuk maksudnya Ferdi kenapa mengambil argumen justru dari sisi pengguna malahan ya, maksudnya dari sisi orang-orang sendiri yang merasa ini bermanfaat untuk ini gitu ya. Ini aja deh, saya punya pertanyaan deh ke Bang Ferdi. Gimana? Tadi Bang Ferdi itu bilang itu yang obat yang tadi ganja bisa dipakai untuk seizure segala macam itu nama obatnya apa Bang? Sorry. Epidiolex. Itu legal di mana? Itu legal di mana Bang? US. US ya. Oke ya, Mbak Kania ini kan pinter, dia ke US lah, conference. Kena lah dia sakit itu, dia minum, obat itu ternyata cocok. Dia balik ke Indonesia. Kalau dia mau butuh obat itu, di Indonesia substitusinya apa Bang? Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya itu anggap aja pertanyaanku. Ya. Anggap aja itu pertanyaanku. Dia Kania balik ke Indonesia, dia cocok dengan obat itu yang mengandung CBD dan THC yang Abang bilang tadi. Dia kan pakai di Amerika nih. Dia balik ke Indonesia. Di Indonesia dia mau pakai. Di Indonesia, ganja itu golongan 1. 0,001% pidananya minimum 4 tahun dalam kepemilikan, menggunakan maksimum 4 tahun. 127 Undang-Undang Narkotika. Kania butuh obat itu. Saya tanya, Kania gimana? Dengan keadaan yang sekarang ya pakai diazepam aja. Pakai phenobarbital, pakai phenytoin. Kenapa Kania tidak melakukan itu di Amerika? Pasti sudah dilakukan, Bang. Karena medical marijuana law-nya di Amerika itu semua pengobatan konvensional harus dilakukan secara adekuat dulu, baru dokter bisa memberikan pertimbangan untuk ganja. Oke, dia mau pakai ganja, Bang. Dia mau pakai ganja. Udah sesimpel itu, dia mau pakai obat itu. Isunya lebih ke sini. Itu bukan kehendak dari orangnya mau pakai, tapi berdasarkan keputusan dokternya mau kasih. Berarti justru di sini malah isunya adalah apakah kita justru mau ngasih kebebasan aja kepada orang untuk menentukan sendiri treatment yang dia mau gitu. Poinnya kan itu. Kalau tadi dokter Kania, kalau ternyata dokternya itu adalah suaminya Kania, yang ngasih obat ganja itu, misalnya lah, ini sorry ya, sorry. Gak apa lah ya. Suami Kania adalah dokter yang di Amerika ngasih obat itu ke Kania. Ya. Kan tadi perspektifnya dari kacamata dokter nih, ya kan? Tetap salah, Bang. Tunggu dulu. Ini pertanyaan. Mereka terbang ke Indonesia. Dokternya melihat bahwa obat ini punya efek yang positif. Gak mungkin dong dokternya ngasih ke Kania tapi nggak melihat ada efek positif terus dikasih terus loh. Ya. Sampai ke Indonesia, dokternya, ini kita bilang nggak, dokternya yang mau ngasih. Bisa nggak dokternya kasih? Di Indonesia. Tapi kalau dokter mau ngasih, boleh? Di Indonesia. Itu bukan begini, Bang. Legal for medical use untuk cannabis itu, sistemnya nggak kayak gitu. Bukan, misalkan nih, saya ketemu Kania punya gejala seizure, misalkan. Terus langsung kasih. Kayaknya ada Epidiolex nih, bagus nih, saya kasih dah. Ini bagus. Bukan begitu. Semuanya harus ada drug of choice-nya. Drug of choice-nya dulu dijalankan sampai benar-benar adekuat. Saya ngerti. Tapi kalau itu berarti Eras setuju. Maksudnya kalau nanti aturannya jalan seperti itu, nggak apa-apa Eras. Maksudnya kalau kita mau mencari temu di sini. Ya kenapa saya harus menolak kalau yang udah ngomong orang medis? Berarti itu nggak masalah, Ferdi. Nggak masalah. Lah masalahnya kan cuma satu. Gitu. Enggak, gini loh Mbak Kania, masalahnya cuma satu. Bang Ferdi itu udah akuin dia bisa pakai untuk obat. Oke ya. Bedanya adalah di Amerika dia boleh ngasih, di Indonesia dia nggak boleh ngasih. Untuk kacamata orang medis itu nggak masalah. Ya. Untuk kacamata orang hukum dan HAM, itu problem. Ada diskriminasi. Ada pelanggaran hak pasien. Ada pelanggaran hak pasien. Karena apa? Saya cocok obat itu, kenapa saya nggak boleh dapat di Indonesia? Kenapa nyawa saya dipertahankan di Indonesia? Ini ngomong nyawa soal menahan kesakitan ya. Kalau tadi kamu bilang, Bang Ferdi bilang soal seizure, hati-hati loh, kejang untuk selebar palsi itu ngereset otak yang saya bilang tadi. Hati-hati dengan simptom. Jadi kalau kita ngomong tadi itu, kenapa saya bisa dapat perawatan ekstra di Amerika? Saya bisa dapat option of diazepam, ada phenytoin, ada phenobarbital. Itu kan dirimu yang bilang, Bang, karena kamu nggak punya opsi itu di Indonesia. Ini gimana sih? Ini yang saya bilang mengoverestimate efek medis dari ganja. Ini poin saya di sini. Yang saya bilang mengada-ngada itu mendingan, yang ini, Bang, yang mendingan kita bagi kebebasan sipil aja lah, Era, supaya kebebasan sipil. Sama kan ya, kamu mau kebebasan sipil gini. Kamu mau kebebasan sipil apa kalau obatnya nggak ada di Indonesia? Kan itu logika sederhana ya. Itu maksudnya, Eras. Maksudnya kita perjuangkan karena ini kebebasan sipil dong. Ada Zepam, ada ini segala macam. Itu kan karena ada Zepam, ada ini kayak kata Bang Ferdi. Itu kan karena ada di Indonesia, Bos.
Iya, Lu kalau ke Amerika nambah, ya kalau ke Amerika kan nambah 1 obat lagi. Simple kan? Logikanya kan udah terjawab. Ya, pilihan lah. Kalau ke Amerika belum tentu ditambah, Bang. Bahkan dokter-dokter di sana pun malah semakin reluctant untuk ngasih asumsi. Enggak, ini ada datanya. Nah, kamu asumsi. Itu asumsi, Bos. Ada datanya. Karena itu asumsi. Bisa dilampirin, cuman karena kita keterbatasan di sini, teman-teman Indonesia nanti kuotanya bisa habis nontonin ini. Siap. Jadi kita batas dulu. Intinya hari ini perspektifnya udah didengerin sebetulnya dari dua pihak, tapi kita lihat tadi di ujung ada yang masih deadlock sementara, tapi nanti mungkin next time bisa dibahas lagi. Intinya adalah gini, Eras sama Ferdi sebetulnya ada pada satu posisi di mana kalau misalnya memang itu bermanfaat ya boleh dipakai gitu kan ya sebenarnya. Dan juga dari sisi WHO sendiri tadi penggolongan ganja sendiri juga mungkin kita anggap bermasalah juga ya. Karena kenyataannya secara penelitian udah jelas dia punya begini-begini yang harusnya golongannya bukan di situ gitu kan. Jadi dari situ WHO udah nyuruh mindahin golongan gitu. Ya, kita udah setuju juga di situ kan, berarti ya udah di sana. Nah, cuman tadi problemnya lebih kepada ketika kita mau mengatakan ada medical use gitu kan, maksudnya legal for medical use. Nah, standarnya ini sebenarnya mungkin yang tadi jadi masih agak selek nih, maksudnya dalam artian di mana Ferdi berpendapat bahwa kalau misalnya dia mau legal for medical use ini ada batasan yang jelas. Terutama kalau di Amerika contohnya nggak bisa misalnya dalam tanda kutip seenaknya gitu ya bahwa kita ngerasa ini bermanfaat jadi kita harus pakai gitu kan. Nah sementara argumen ini selama ini dipakai oleh orang-orang yang mendorong legalisasi atau dekriminalisasi ganja atau apapun ini. Argumen yang dipakai kebanyakan adalah kasus-kasus di mana orang merasa ini bermanfaat. Nah, mungkin ke depannya, ini mungkin masukan juga sebetulnya untuk gerakan dari teman-teman advokat juga, adalah tadi ya omongan dari Ferdi adalah tentang argumennya diarahkan kepada, ya kita bawa dokter misalnya ya, orang-orang medical yang bisa bilang bahwa loh ini bermanfaat banget gitu kan, bla 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 untuk medis terkait gini-gini, ini sehingga bisa dijadikan yang tadi. Itu salah satu saran saya Mbak. Ya, itu nambahin sedikit mungkin kalau saran saya itu justru pendekatannya ke orang medis. Dekati orang medis itu buat meneliti bahwa oh ternyata kita pakai morfin di Indonesia ini udah banyak efek sampingnya, misalkan. Ya, sehingga ketika dibandingkan dengan ganja adalah better option kayak gitu ya. Nah, dari Eras tadi ada juga persetujuan juga bahwa ya memang namanya penelitian lebih lanjut itu nggak perlu orang pintar udah setuju gitu ya. Nah, berarti tapi kalau pendekatannya kayak saran saya tadi itu nggak neliti ganja. Oh iya. Neliti yang sudah konvensional ini masalahnya apa loh? Ya, yang sudah ada sekarang masalahnya apa? Perdebatan Mbak Kania, perdebatan ini sudah berakhir ketika Bang Ferdi mengatakan 2 hal. Satu, dia sepakat dengan ganja punya manfaat medis, itu satu. Yang kedua, ketika dia bilang dia kasih contoh saya beberapa obat yang bisa jadi opsi apapun lah namanya secara medikal yang sudah jadi obat di beberapa negara di luar. Perdebatan udah berakhir di situ, udah selesai. Kalau ngobrol dengan pengacara gini Ferdi ya, udah selesai poinnya. Perdebatannya selesai di situ Bang Ferdi. Perdebatannya berakhir karena Batak ketemu Batak Bang sebenarnya. Lain kali kita dilapo lah, jangan karena kadilah kita jumpa ya kan. Oke, sampai sini dulu berarti ya. Siap. Eras, makasih Ferdi, makasih banyak udah datang ngobrol-ngobrol. Nanti lampiran-lampirannya ada semua dalam video. Makasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton semuanya. Makasih. Buat teman-teman BNN yang nonton juga. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di Bincang Nalar berikutnya.